Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Dewi Wulandari, PS1 semester 5. Baik, dengan adanya video ini untuk memenuhi presentasi mata kuliah belajar dan pembelajaran. Oke, langsung saja. Yang menjadi kajian kita hari ini yaitu pendekatan dalam pembelajaran. Yang menjadi poin pertama ialah pendekatan pembelajaran. Yang dimaksud pendekatan pembelajaran adalah suatu pandang seseorang dalam proses pembelajaran. Lalu, saya mengutip dari jurnalnya Abdullah yang berjudul Pendekatan dan Model Pembelajaran yang Mengaktifkan Siswa. Di sana, menurut Roy Callen, ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan yang berpusat kepada guru, dan yang kedua, pendekatan yang berpusat kepada murid. Lalu, yang dimaksud pendekatan yang berpusat kepada guru, artinya guru menjadi pusat belajar siswa, seperti dia melakukan ceramah atau menjelaskan sesuatu, maka itu yang dimaksud pendekatan berpusat kepada guru. Sedangkan pendekatan yang berpusat pada murid adalah segala aktivitas belajar itu dilakukan oleh murid. Inilah yang dimaksud sudut pandang kita atau seorang pendidik pada suatu proses pembelajaran. Lalu, masuk pada poin kedua. Baik, yang menjadi poin kedua ialah proses pendekatan dalam pembelajaran. Itu ada 10. Yang pertama, pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, pendekatan edukatif, pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, pendekatan emosional, pendekatan rasional, pendekatan fungsional, dan yang terakhir, pendekatan keagamaan. Berikut adalah penjelasan secara rinci dari beberapa pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan individual adalah berfokus pada kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing siswa. Guru harus memperhatikan perbedaan individu dan menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan setiap siswa. Contoh, seorang guru memberikan tugas proyek yang berbeda-beda kepada setiap siswa berdasarkan minat mereka masing-masing. Misalnya, siswa yang tertarik dengan seni bisa membuat proyek seni, sementara siswa yang lebih suka sains bisa melakukan eksperimen ilmiah. Ini yang dimaksud dengan pendekatan individual. Yang kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok melibatkan siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Pendekatan ini mendorong kerjasama, komunikasi, dan pembelajaran sosial. Contoh, dalam pembelajaran sejarah, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk membuat presentasi tentang peristiwa sejarah tertentu. Setiap kelompok harus bekerja sama dalam untuk mengumpulkan informasi dan mempresentasikan kepada temannya di kelas. Maka dari itu, ini yang dimaksud dengan pendekatan kelompok. Yang ketiga, pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi ini adalah menggunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran untuk menjaga minat siswa dan mengakomodasi berbagai gaya belajar. Contoh, dalam 1 minggu, seorang guru bisa menggunakan ceramah, diskusi, eksperimen, dan permainan edukatif untuk mengajar topik yang sama. Hal ini membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda untuk memahami materi yang lebih baik. Ini yang dimaksud dengan pendekatan bervariasi. Lanjut, yang keempat adalah pendekatan edukatif. Di sini pendekatan edukatif menekankan pada pengembangan intelektual dan moral siswa. Tujuannya adalah untuk mendidik siswa menjadi individu yang berpengetahuan dan berkarakter yang baik. Contoh, guru-guru mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui diskusi tentang moral dan etika, serta memberikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dimaksud dengan pendekatan edukatif. Dan yang kelima, pendekatan pengalaman.
Pendekatan pengalaman melibatkan pembelajaran melalui pengalaman langsung dan praktis. Siswa belajar dengan melakukan dan mengalami langsung. Contoh, dalam pembelajaran sains, siswa melakukan eksperimen sendiri untuk memahami konsep-konsep ilmiah. Misalnya, mereka menanam tanaman untuk mempelajari fotosintesis. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan yang nomor 5, yaitu pendekatan pengalaman. Selanjutnya, pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan adalah berfokus pada membentuk kebiasaan baik melalui latihan dan pengulangan. Contoh, setiap pagi siswa diajarkan untuk melakukan piket yang telah dijadwalkan oleh gurunya. Dengan latihan rutin, siswa terbiasa mengelola waktu mereka dengan baik. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan pembiasaan. Yang ketujuh, pendekatan emosional. Pendekatan emosional ialah memperhatikan perasaan dan emosi siswa dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Contoh, guru memberikan dukungan emosional kepada siswa yang kesulitan, seperti memberikan pujian untuk usaha mereka atau memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas jika diperlukan. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan emosional. Lanjut, nomor 8, pendekatan rasional. Di sini mengutamakan logika dan pemikiran kritis. Siswa diajari untuk berpikir secara rasional dan analitis dalam memecahkan masalah. Contoh, dalam pembelajaran matematika, siswa diajarkan berbagai metode pemecahan masalah dan diminta untuk menjelaskan langkah-langkah logis yang mereka ambil untuk mencapai solusinya. Ini yang dimaksud dengan pendekatan rasional. Lalu yang ke-9, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional ini mengaitkan pembelajaran dengan situasi nyata dan kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh, dalam pembelajaran ekonomi, siswa diajarkan cara mengolah keuangan pribadinya, termasuk membuat anggaran dan menabung yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dimaksud pendekatan fungsional. Dan yang terakhir, nomor 10, pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan mengintegrasikan nilai-nilai dan ajaran agama dalam proses pembelajaran. Contoh, dalam pembelajaran agama, siswa diajarkan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama mereka dalam kehidupan sehari-harinya, seperti nilai-nilai toleransi, kejujuran, dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan keagamaan. Maka kesimpulannya, setiap pendekatan ini memiliki tujuan dan manfaat masing-masing, dan guru dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.